Assalamualaikum teman-teman, nama saya Andi Pastio Dugi Prabowo dari Pangkalan SMA Negeri 1 Caringan dengan kode AB. Nah, Mas saya itu di sini mau tanya secara terbentuknya desa wisata Penting Sari itu bagaimana? Jadi dulu desa wisata Penting Sari itu kan berdiri 15 April 2008. Nah, sebelum menjadi desa wisata, dulu ada sesepuh desa wisata Penting Sari itu namanya Mbak Sumadi. Ya. Nah, si Mbak ini sekarang usianya 94 tahun. Dulu awal mula kenapa Penting Sari itu menjadi desa wisata adalah karena Mbak Sumadi ini salah satu tokoh yang disegani masyarakat di desa wisata Penting Sari. Dia berinisiasi membentuk Penting Sari yang tadinya dusun menjadi sebuah desa wisata. Nah, awalnya dulu karena di selatan dusun Penting Sari itu ada namanya Dusun Sambi. Nah, Dusun Sambi dia lebih duluan menjadi desa wisata. Nah, dari situ Mbak Sumadi itu mempunyai angan-angan atau keinginan tetangga kita aja bisa menjadi sebuah desa wisata. Kenapa kita nggak bisa? Secara geografis, terus keadaan dusunnya itu lebih bagus daripada dusun sebelah. Nah, awal mula di situ, terus dari situ Mbak Sumadi ini mengumpulkan warga yang ada di Penting Sari, tokoh-tokoh masyarakatnya dikumpulkan. Nah, di situ mengajak masyarakat yang dia punya pemikirannya luas untuk kemajuan dusun Penting Sari. Nah, sebelumnya menjadi desa wisata, Penting Sari itu kan masuk di Kelurahan Umbularjo. Nah, di tahun 90-an Penting Sari ini masuk impres dusun tertinggal IDT dari dusun-dusun yang ada di Kelurahan Umbularjo. Jadi kita itu ekonominya menengah ke bawah dulu itu. Nah, itu salah satu tujuan utama kenapa dusun Penting Sari menjadi desa wisata. Nah, pada waktu kita sudah berdiri menjadi sebuah desa wisata, dulu itu kita selama berjalannya di tahun 2008 itu kita belum mendapatkan yang namanya SK Desa Wisata. Nah, itu kita baru menjadi embrio desa wisata. Nah, dulu proses untuk berjalannya menjadi desa wisata, kami menggunakan swadaya masyarakat. Jadi untuk pembangunan jalan, sarana prasarana semua dilakukan dengan swadaya masyarakat. Nah, seiring kita sudah menjadi desa wisata, dulu itu kita paket yang kita jual pertama kali pada waktu Mbak Sumadi menjadi ketua desa wisata itu adalah area camping ground. Di bawah sana itu ada area camping ground lapangan. Nah, itu yang kita jual adalah untuk kegiatan makrab, kemah, dan sebagainya. Di situ dulu fasilitasnya cuma ada 2 pendopo, 1 panggung, dan ada 4 toilet dulu itu. Terus bagaimana proses desa wisata ini menjadi desa status mandiri? Nah, jadi tahapan desa wisata itu ada ada 4 rintisan, berkembang, maju, mandiri. Nah, selama proses itu kita menjadi sebuah desa wisata, kita sudah mengalami keempat proses itu. Kita menjadi desa wisata itu saat ini kurang lebih sudah 14 tahun. Nah, untuk menjadi desa mandiri, kita itu tidak menggantungkan kepada pemerintah. Jadi semua misalkan ada perbaikan sarana prasarana untuk operasional semua yang khususnya di desa wisata itu kita menggunakan dana dari desa wisata. Jadi tidak minta bantuan dari pemerintah. Nah, kalau desa wisata yang masih di tarafnya rintisan, berkembang, maju, nah dia lebih banyak menggantungkan ke dinas pariwisata setempat. Terus sekarang Penting Sari ini sudah malah di atasnya mandiri. Jadi kita
di tahun 2021 kita mendapatkan penghargaan itu menjadi Desa Wisata Mandiri Inspiratif. Itu penghargaan yang terbaru dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Nah, kenapa kita menjadi Desa Wisata Mandiri Inspiratif itu karena Penting Sari dengan keadaan seperti ini itu kita punya data kunjungan wisatawan sebelum pandemi itu dalam 1 tahun kunjungan wisatawan di Penting Sari itu 20 sampai 25 ribu kunjungan wisatawan. Terus perputaran uang yang di Penting Sari itu perputaran uang selama 1 tahun itu 2 sampai 2,5 M selama 1 tahunnya. Nah, itu sebelum pandemi. Tuh. Terus dengan penghargaan itu biasanya kalau adik-adik ini kedatang suatu tempat wisata atau desa wisata itu kan pasti ada objek wisata yang bisa dilihat. Iya. Nah, misalkan nanti kalau di desa wisata yang ada di Gunung Kidul contohnya ada Ngelanggeran itu kan ada Gunung Api Purba. Nah, kalau di Penting Sari itu nggak ada apa-apa, cuma ada rumah-rumah warga aja. Terus yang kita jual saat ini itu adalah aktivitas masyarakat sebelum adanya desa wisata. Nah, itu yang kita jual selama akhir 2008 sampai saat ini, itu yang kita jual seperti itu. Selain itu, kenapa kita mendapatkan penghargaan Desa Mandiri Inspiratif itu karena Penting Sari dari kementerian itu dijadikan salah satu percontohan desa wisata yang ada di Indonesia. Jadi desa-desa wisata di Indonesia yang dia ingin mengembangkan desanya itu paling banyak belajarnya pengelolaan dan pengembangan dan lain-lain itu belajarnya di Penting Sari. Jadi wisatawan yang berkunjung di Penting Sari ini dikatakan 70%-nya itu adalah anak-anak sekolah karena konsep yang kita bangun di Penting Sari adalah aktivitasnya edukasi. Terus sisanya itu sekitar 15-20% itu adalah untuk studi banding dari desa-desa wisata yang ada di Indonesia. Terus ada tidak SDM pengelola yang handal dalam itu? Dalam IT. IT. Iya. Oh, IT. Oh ya. Nah, kalau SDM yang handal dalam menggunakan IT itu ada. Kebetulan itu saya. Jadi selama awal kita menjadi sebuah desa wisata, itu kita kan promosinya cuma lewat mulut ke mulut. Sekarang dengan kemajuan teknologi, nah kita sudah mulai merambah media sosial, ada yang Instagram, terus ada YouTube, terus ada TikTok, menggunakan website, terus kita juga kerjasama dengan 3 marketplace, itu ada Bibli, Pandoin, ada Autorin. Nah, itu marketplace yang kita gunakan untuk menjual paket-paket yang ada di desa wisata Penting Sari. Udah sekian, terima kasih ya Mas. Oh ya.